Saud dulu Pak Saud, kita bahas dulu mengenai cara KPK menangani kasus ini ya Pak Saud ya. Menurut Anda kenapa dalam kasus sebesar ini KPK belum juga mengumumkan konstruksi kasusnya secara lengkap? Nama tersangkanya juga tidak diumumkan tapi hanya disebutkan jumlahnya. Bagaimana Pak Saud? Saya nggak ngerti ya strategi apa yang sedang dicapai untuk yang sedang akan dilakukan untuk mengembalikan katakanlah kondisi KPK yang masih carut-marut sekarang ini gitu. Kalau kita bicara KUHAP, ya oke, bisa ada dalam proses penyelidikan. Penyelidikan itu kan kalau di proses di KPK itu 2 bukti sudah ada, penyelidikan, kemudian masuk ke penyidikannya gitu. Tetapi kalau prosesnya masih di penyelidikan itu kan by definition, by nature atau by common sense, penyelidikan itu kan sebenarnya nature-nya intelijen gitu loh. Tapi ini kalau diungkap dan seterusnya, jadi saya silakan para ahli berdebat. Tapi kalau common sense saya itu kalau di penyidikan ya pasti udah pastilah menyebut nama kan gitu. Iya. Jadi kalau umpamanya kemarin itu penggeledahan itu dilakukan memang sudah ada surat perintah dimulainya penyidikan dalam arti SPDP, ya tentu dia udah pasti jelas bakal jadi tersangka gitu. Tapi pada bagian lain kan akal sehat kita, argumentasi kita, nalar kita itu kan ngapain juga kita ngeledah rumah orang kalau belum pasti kan gitu kan? Ya, gitu Mas Kevin. Kira-kira sementara gitu dulu. Ya Pak Saud, tapi kenapa kemudian KPK ini memilih untuk memberikan informasi juga sepotong-sepotong begitu, dicicil begitu informasinya? Kenapa kemudian tidak silent dulu, diam aja dulu, baru nanti ketika semua sudah terungkap baru diumumkan secara komplit begitu, Pak Saud? Iya biasanya kan begitu. Itu yang dikerjakan Febri dulu kan, disusun rapi gitu, baru kemudian setelah kemudian pimpinan expose, baru kemudian konferensi pers gitu. Jadi itu semua udah jelas bahwa dia nggak akan lari. Dan itulah kenapa dari dulu KPK itu selalu menyebutnya conviction rate kita menuju 100%. Oke, adalah ribut-ribut di pra-peradilan, tapi itu sebenarnya kalau mau dilanjutin juga bisa gitu. Jadi makanya tadi bagian depan saya mengatakan ini strategi apa yang sedang dijalankan. Kalau dari sisi KUHAP juga kita bisa perdebatkan. Kevin aja nalarnya udah jalan kan, kalau memang penyelidikan tuh nature-nya intelijen. Kalau penyelidikan nature-nya intelijen harus tertutup. Kalau penyidikan itu sudah pasti dan itu harus diumumkan. Soal nanti itu umpamanya ada, kalau mereka sekarang boleh SP3 itu soal lain gitu. Jadi saya nggak ngerti ini pakai strategi taktis dan secara keseluruhan nilai apa sih yang mau diciptakan dari penindakan anti korupsi seperti ini gitu. Ya, oke. Pak Saud, nama-nama para tersangka belum keluar, tapi namanya Ridwan Kamil yang keluar duluan begitu. Ini kalau dilakukan proses penggeledahan di awal penyidikan terhadap seorang mantan Gubernur Jawa Barat, ini tandanya apa menurut Anda, Pak Saud? Ya tentunya perannya harus signifikan dong, ya kan. Tapi apalagi kalau itu BUMD kan, BUMD yang di bawah pemerintah daerah. Jadi yang menarik kan konstruksi kasus kita ini apa sebenarnya peranan yang bersangkutan itu apa gitu. Itu makanya sebaiknya strategi gaya apa ini kalau saya sebut gaya tidak membangun peradaban hukum yang baik gitu ya, itu jangan dilanjutin. Jadi artinya kalau kemudian mereka fight aja dulu, yakin gitu terlalu kalau umpamanya kita katakan memang ada kaitannya begitu, kemudian diekspos baru kemudian menggeledah dan seterusnya. Jadi nggak ada kesan bahwa ujung dari persoalan ini menjadi makin ngambang. Cuma nanti kita lihat ujungnya gimana ini kasus ini. Kalau ujungnya dikaitkan dengan yang ada peran beliau bersangkutan secara signifikan, kalau dikaitkan pada pasal 2, pasal 3 atau pasal yang lain, kita nggak tahu nih apakah dia menerima suap, peranannya seperti apa, atau kemudian gratifikasi, atau kemudian hal-hal lain, atau pengadaan barang, dia cawe-cawe di situ waktu pengadaan jasanya ini ya, pengadaan jasa. Kan kita belum tahu perannya apa gitu. Makanya sebaiknya strateginya kalau di periode sebelumnya itu kan dijelaskan waktu ekspos itu kelihatan konstruksi kasusnya sampai kemudian dikenakan potensi pasal berapa. Sehingga nggak seperti Mas Jandor bilang tadi, nggak menimbulkan abuse of power, apalagi kemudian seorang tokoh politik lepas dia siapa gitu, kita nggak ada urusan di situ. Tetapi melaksanakan penegakan hukum anti korupsi itu menimbulkan perilaku-perilaku yang koruptif. Itu yang diperdebatkan. Saya tidak mengatakan ini indikasinya bahwa mereka mengatakan bahwa ini tidak benar, tapi saya mengatakan ini
perilakunya yang punya kecenderungan untuk menjadi koruptif perilakunya, karena yang baik itu adalah pimpinan 5 berekspos, kemudian di situ ada penyelidik, ada penuntut juga, di situ ada penyidik memutuskan bahwa si A berbuat apa dikenakan pasal berapa. Nah, itu akan lebih baik gitu, dan itu lebih prudent, dan itu lebih dipertanggungjawabkan karena sudah ekspos siapa berbuat apa dikenakan pasal berapa. Kalau ini kan sangat fleksibel jadinya, kita nggak tahu, kita tanya-tanya apa peranannya. Jadi kesannya orang bilang, wah ini apa, ada jangan-jangan untuk bargaining dan lain-lain. Jadi hukum menjadi tidak pasti, hukum menjadi tidak bermanfaat, hukum menjadi tidak adil dong. Iya dong, nggak adil dong nanti kalau media nggak dilanjutin kasus ini. Gitu Mas Kevin. Oke, baik. Kita tunggu nanti kejelasan konferensi pers dari KPK terkait dengan konstruksi kasus yang menyeret nama Ridwan Kamil. Terima kasih Bang Saud.